Yang sudah tertanam di masyarakat, image lebah itu menyengat, menakutkan. Dengan mendatangkan lebah tanpa sengat, image itu hilang gitu. Artinya memang lebah ini tidak menyengat gitu dan tidak berbahaya buat lingkungan. Satu waktu saya dikenalkan terhadap lebah oleh salah satu petani di kota Bandung. Bagaimana lebah bekerja, bagaimana lebah mencari nektar untuk menghasilkan madu. Kondisi fisik saya pada saat itu kurang bagus. Artinya saya mengalami sakit batuk yang cukup panjang. Mungkin ada hampir 1 bulan lebih. Petani itu mungkin kasihan, dia kasih ke saya 1 botol madu trigona. Nah, saya coba 1 gelas tuh, minum sedikit madu sama air hangat. Itu tidak sampai 5 menit hilang. Dulu itu masih sangat jarang sekali yang budidaya lebah trigona. Nah, makanya dorongan saya untuk mencoba itu sangat kuat sekali. Akhirnya saya punya taman, saya maksimalkan gimana caranya supaya lebah bisa betah. Saya tanami pakan-pakan lebah, mulai dari bunga matahari, tanaman-tanaman yang mengandung nektar, polen, resin. Setelah tanaman itu jadi, mereka menghasilkan madu juga. Bahkan saya pernah panen sampai hampir 1 kilo dari 1 kotak. Itu yang di luar dugaan saya. Lebah ini bisa luar biasa mencari pakan di tengah kota. Satu waktu ada penjabat RW mau lihat-lihat kenapa kok banyak tanaman dan sebagainya. Saya bilang, saya budidaya lebah di sini, Bu. Kata Bu RW, bagaimana Bu kalau kita coba di lingkungan kita budidaya lebah? Dengan senang hati saya, karena saya pun baru belajar gitu. Ya, akhirnya beberapa warga setuju mendirikan komunitas kelompok tani hutan Tamalago. Itu didirikan bulan September tahun 2020. Kita itu di Indonesia jenis lebah itu yang paling banyak, dan itu jadi keunggulan sebetulnya untuk budidaya di negara kita. Ini ada telur tua, ada telur muda. Habitatnya dari mana? Habitatnya sudah jelas semua dari hutan. Baik Apis trigona, Mellifera dorsata, cerana itu berasal dari hutan semua. Kalau nggak memiliki sengat, bagaimana lebah trigona mempertahankan diri? Lebah trigona mempertahankan diri satu dengan menggunakan resin. Nah, mereka mempertahankan diri memasangkan resin-resin di luar. Nah, mereka tempelkan sampai tidak ada celah sama sekali untuk predator masuk gitu. Lalu yang kedua, mereka mempertahankan diri dengan sungutnya. Artinya ya kalau ada yang mengganggu, mereka akan menggigit melalui sungutnya. Kita membudidayakan 4 jenis lebah di sini. Jadi ada lebah trigona clevisep, ada trigona biro, ada trigona itama, ada trigona thoracea. Nah, kita simpan di sini untuk melihat cocok nggak dibudidaya di kota. Ternyata alhamdulillah secara habitat atau lingkungan yang ada di sini cocok. Namun secara produksi itu masing-masing berbeda-beda gitu. Tetap untuk produksi kita harus memfokuskan kepada sumber nektar yang ada di bunga.
Tidak mesti di kota sebetulnya, di kebun, di kampung, di hutan, trigona bisa dibudidayakan gitu. Ya saya pikir penempatan ideal adalah penempatan kotak di tempat yang bersih gitu, yang steril ya dari semut, hama, cicak ya. Yang kedua di tempat yang banyak vegetasinya. Kadang pembudidaya lebah itu mungkin tidak fokus terhadap pengontrolan. Yang mana kadang hama itu datang bisa sore atau malam hari. Seperti cicak juga ada kepik ya. Nah itu kekurangan kita itu adalah kurangnya pengontrolan terhadap koloni. Yang menyebabkan si predator senang datang. Sebenarnya sih prinsipnya proses pembiakan itu akan lebih cepat kalau kita lakukan intervensi. Tapi mungkin ya secara alami lebah sendiri memang sudah berbiak secara alami begitu ya. Cuman itu pasti membutuhkan waktu. Pecah koloni itu adalah salah satu kegiatan dari budidaya lebah trigona ya. Nah, kemudian tujuannya supaya bisa berkembang. Jadi tidak saja kita punya satu kotak, tapi kita bisa menjadi beberapa kotak. Nah itu caranya ada beberapa macam. Jadi kita cari dulu telur calon ratunya yang nanti akan dipindahkan kotak yang baru gitu. Sekarang kita cari ratu lebahnya dulu. Kemudian cara kedua biasanya dengan ratunya yang dipindahkan. Kalau yang tadi dipraktekkan, cara yang pertama, jadi kita cari telur calon ratunya, itu kita pindahkan ke kotak yang baru, kemudian ditempatkan di tempat yang semula. Sementara yang kotak yang lama, yang ada ratunya, itu dipindahkan ke tempat yang agak lebih jauh. Maksudnya supaya lebah-lebah yang itu tidak selalu bingung gitu ya. Selain telur calon ratunya, juga ada telur prajuritnya, dan ikutannya. Itu di dalam tuh ada ya madu mungkin ya, dan resinnya. Nah itu sebagai perkat. Itu digunakan nanti untuk sebagai perangsang supaya lebah-lebah itu tidak lari ke tempat lain. Karena dia sudah terbiasa dengan rasanya, instingnya gitu ya. Kalau berapa lamanya kita tidak bisa pastikan, itu tergantung banyak faktor, salah satunya adalah makanan. Tapi kalau pemeliharaan atau perawatan itu harus rutin. Minimal ya 2-3 hari sehari kita cek, dan jangan lupa kita harus jauhkan dari predator. Tapi kalau sudah terlihat sudah berkembang dan bagus, ya kita bisa agak lama cara pemeliharaannya, bisa seminggu atau 2 minggu sekali. Cara panen dari jenis-jenis lebah trigona masing-masing beda-beda. Untuk lebah Apis trigona levisep itu kita cukup sayat pakai pisau atau pakai sendok ya. Untuk trigona biroi juga kita ada treatment khusus cara pemanenannya. Untuk itama juga lain. Dan kapan waktu yang tepat buat kita panen adalah pada saat musim bunga, lalu pada saat cuaca cerah. Pada saat vegetasi nektar melimpah, si lebah itu bisa dibiasakan. Artinya mau dipanen 2 minggu sekali bisa, sebulan sekali bisa. Tetapi nektar atau makanan di sekitarnya berbunganya harus rutin. Yang dihasilkan dari trigona ini, satu jelas madunya, yang kedua polennya, yang ketiga beeswaxnya ya, propolis ya. Yang keempat, kelima, keenam itu banyak yang bisa dihasilkan dari turunan madu. Artinya madu ini bisa dijadikan satu campuran obat herbal, yang kedua bisa dijadikan sabun, bisa dijadikan sampo, bisa dijadikan salep lain sebagainya, banyak. Madu trigona itu mempunyai tingkat keasaman yang lebih dibanding madu jenis lain. Lalu yang kedua, kadar gulanya itu lebih rendah dibanding madu yang lain. Walaupun madu semuanya juga sifatnya menyembuhkan, tetapi trigona sendiri itu yang saya rasakan efeknya pada saat kita minum madu ini luar biasa. Saat COVID lagi melanda di kita,
satu lingkungan yang terkena COVID itu kita berikan madu trigona dicampur kelapa, diberikan lemon lagi sedikit. Itu hampir semua yang terkena COVID sembuh kembali dalam waktu beberapa hari gitu. Saya ingin mengembangkan ya lebah trigona itu di sekitar perkotaan, karena di perkotaan itu ya banyak lahan-lahan sebetulnya yang bisa dimanfaatkan. Di kota itu kan banyak taman-taman kota yang sebetulnya bisa dipakai untuk kita sambil budidaya lebah gitu. Tinggal perhatian dari pemerintahnya. Kalau disimpan lebah ini, lebah akan lebih betah gitu. Tapi ya mungkin belum semua pihak paham tentang manfaat lebah ini jika disimpan di taman-taman kota gitu. Karena lebah ini sebetulnya tidak mengganggu, tapi dia memberikan banyak manfaat. Penyerbukan bunganya dibantu gitu kan. Terus madunya bisa dimanfaatkan. Jadi edukasi juga buat masyarakat mengenalkan lebah trigona.